Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah, kita bersyukur alhamdulillah di malam hari ini ketemu lagi di majelis rutin Darul Istiqomah. Semoga kita istiqomah dan kita diberi keberkahan, kebaikan, serta kesehatan, keimanan. Karena ketika kita beriman dan berbadan sehat, itu berarti sudah mendapatkan nikmat yang paling besar di akhirat dan nikmat yang paling besar di dunia. Kata Ibnu Taimiyah, afdhalun ni'mah ba'dal iman al-afiyah. Nikmat yang terbesar setelah kita beriman itu sehat. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hafidin, untuk malam hari ini, karena kita jenengan pun kelompokan, nah ini sedikit aja kami kita kaji bareng-bareng. Tadi tak pikir orang metu some kayak gini nih ya. Jadi tausiah nyenek sih tausiah nah ada some iki nggo penutupan ya jane kita wis do ngantuk kabeh ini ya. Ikhwanuddin, kita kaji bareng-bareng surat pendek yang sering sekali kita baca, terutama andalan imam-imam di sekitar Tawangmangu dan sekitarnya, ya, itu surat Al-Falaq. Yang ini masuk daftar Ma'udotain, dua surat yang itu sebagai bentuk perlindungan atau benteng goib, ya, karena ayat ini, ya, atau surat Al-Falaq ini turun berkaitan dengan Rasul saat itu disihir. Jadi karena banyaknya musuh Rasulullah, orang-orang Quraisy, mereka saking jengkelnya bikin propaganda, bikin sesuatu yang intinya buat Nabi itu celaka. Akhirnya semua cara ditempuh termasuk lewat cara ilmu sihir itu. Maka kemudian turun surat Al-Falaq sama An-Nas yang itu dahsyat sekali. Kalau antum bisa membaca dan melazimi dua surat ini dibaca di tiga tempat, tiga kali, kata Nabi, ketika waktu sobah, dikir pagi, kemudian dikir sore, berarti sebelum maghrib, sama sebelum tidur, maka antum akan mendapatkan perlindungan dari semua kejahatan, mara bahaya yang dilakukan oleh musuh yang kelihatan ataupun nggak kelihatan. Maka kita kaji ayat ini ya, atau surat ini bahwa antum kalau bisa membaca surat ini antum praktekkan setiap ba'da subuh, terutama di dzikir pagi. Kan dzikir pagi setelah subuh antum setelah dzikir ba'da sholat nanti ditambahi dzikir asbahna wa asbahul kulillah. Nah, jangan lupa ditambahi kulhu sama kulnas. Ya, sisan satu lagi 3 kul itu tambah surat Al-Ikhlas gitu ya. Nanti sore juga dzikir sore. Kalau antum bacanya pagi, kata Nabi dia akan dilindungi malaikat sampai sore. Kalau antum bacanya sore, akan dilindungi malaikat sampai pagi. Kemudian kalau antum bacanya tambah sebelum tidur, maka dia akan dikawal oleh malaikat di tidurnya itu sehingga dia tidak kena gangguan setan. Gitu ya. Maka antum kalau bisa membaca itu, ini kalau Dr. Syekh Muhammad Manak Khoton itu beliau mengatakan kalau antum bisa membaca Maudoten itu, maka antum akan dihindarkan dari 4 bahaya besar atau 4 kecelakaan yang itu sangat mengancam kita. Kita jangan sombong-sombong ya, karena antum sekuat apapun, sesugih apapun, itu tidak akan lepas dari bahaya, kecelakaan, madorot, atau keburukan-keburukan dan kejahatan orang ke kita. Jadi kejahatan nggak cuma orang juga, pokoknya insya Allah dilindungi dari semua kejahatan. Nah, apa saja kejahatan yang bisa diantisipasi dengan surat ini? Yaitu di ayat itu disebutkan, ya kita kaji pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq. Kita ya minta perlindungan pada Allah dari Rob al-falaq itu waktu subuh. Ya, apa saja yang yang bisa artinya kejahatan apa saja yang akan bisa diantisipasi? Pertama dalam ayat itu adalah min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min
syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk. Makhluk di sini ya, ada makhluk yang kelihatan, misalnya berupa binatang buas, berarti kita insya Allah akan diamankan dari binatang buas. Kemudian makhluk yang lain, ya contoh orang-orang jahat, orang kafir, orang munafik, termasuk preman-preman, tukang palak, copet, atau begal, atau perampok. Nah, insya Allah antum kalau pagi baca itu akan dilindungi dari orang-orang jahat itu tadi. Nah, kemudian kalau yang nggak kelihatan berarti musuh kita berupa setan, ya, atau hawa nafsu. Kata Nabi, al-muslim baina khamsu sada'id. Orang Islam itu dikepung 5 musuh yang tangguh. Asyaiton yudilluhu, setan yang menyesatkan kita. Yang kedua kafir yaktuluhu, orang kafir yang memerangi kita. Kemudian al-munafik, orang munafik yang selalu membenci kita. Kemudian an-nafsu yanzau, hawa nafsu yang selalu menggelincirkan kita. Nah, itu antum akan dibebaskan dari itu semuanya, ya, insya Allah. Jadi kita kan nggak tahu nanti kita perjalanan itu kena gangguan apa enggak, daerah itu rawan apa enggak. Itu insya Allah dengan baca ma'udhatain ini akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari makhluk itu. Nah, yang kedua, di sini Allah akan melindungi kita di ayat yang ketiga adalah min syarri ghasikin idza waqab. Akan dilindungi dari kejahatan malam. Ghasik itu malam ketika sudah datang. Mungkin kita membayangkan apa malam-malam kok ada kejahatan. Para ulama di tafsirnya itu menyebutkan bahwa malam ini itu kita melek apa merem itu dua-duanya rawan kena kejahatan. Kalau merem, antum pas tidur, itu jangan merasa aman tidur kita itu kemudian tidak kena gangguan. Setan itu enggak tidur, Pak. Jadi antum melek kena gangguan, tidur aja kena gangguan setan. Nah, apa gangguan setan ketika tidur? Kalau Dokter Syekh Abdus Salam Wahid Bali itu menjelaskan minimal yang paling kelihatan itu ada 4 ketika kita tidur kena gangguan kejahatan waktu malam itu. Pertama adalah ihtilam, mimpi basah, turu terus mimpi jorok-jorok akhirnya junub, gitu. Atau yang kedua istighsar, mimpi apa itu tindian, tindian kemudian kayak kena gangguan makhluk goib, bongok-bongok, wah ora iso tangi, ya kok dikamplengi. Pernah ngerasakan itu? Nah, itu gangguan setan itu. Makanya biasanya orang-orang yang kena gangguan ini dia mau tidur nggak baca doa atau dia nggak membaca ini mau undoten itu. Kalau antum mau tidur baca 3 kul ini dijamin aman itu. Yang ketiga adalah mimpi buruk, mimpi buruk. Ya, sekaligus nanti habis itu dia nggak bisa tidur. Jadi ngantuk banget, kesel, tapi kok ya orang iso turu. Wah, ini kena gangguan itu. Yang keempat tahrikusin, ngerekuntu. Wah, itu juga gangguan. Saya turunnya nguruk kerak-keruk ngono kayak untune kayak. Nah, itu salah satu kena gangguan padahal kita tidur. Nah, gimana kalau melek? Nah, gangguan setan maksudnya kejahatan waktu malam ketika kita melek lebih banyak lagi. Karena hampir rata-rata maksiat itu terjadinya di waktu malam, ya tak? Coba dangdutan ramene ya malam, maling ya, oh itu meraktekkan atau modus operandinya waktu malam atau operasional mereka biasanya juga malam. Ayam kampus, nek ayam kampung ki kan awan, nek ayam kampus ya malam itu. Kupu-kupu, nek kupu-kupu awan kuwi apik kae ning kupu-kupu malam, wah kuwi mesti jahat itu. Terus rata-rata nek malam itu identiknya kejahatan. Kayak night club itu ya mesti bukanya bengi, wong judulnya night club ya ta. Diskotik kuwi diskotik ya ramene bengi, nek awan ngono ketoke malah sepi ya. Coba kayak hiburan dogem atau nggon maksiat-maksiat itu rata-rata mesti malam. Makanya kita berlindung dari kejahatan waktu malam. Binatang buas yang ganas-ganas itu biasanya juga waktu malam. Makanya ketika malam ini kita harus banyak berlindung. Di situ banyak sekali bahaya. Para ulama di sini saya nukilkan salah satunya keterangan dari Ibnu Abbas. Beliau membagi waktu malam itu ada 3 golongan. Pertama, golongan najih, orang-orang yang beruntung, yaitu menggunakan waktu malam untuk ibadah. Ya kayak para sahabat, ya dia tidur di awal waktu, kemudian dia qiyamul lail beribadah, karena nikmatnya ibadah justru di waktu malam.
baca Quran antara siang dengan malam pahalanya lebih gede malam. Ada ayatnya itu. Ya, wa minal laili fatahajat bihi. Kemudian ada ayat lagi qumil laila illa qalila. Bangun di waktu malam, ya toh. Inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Gimana ayatnya itu kan di situ warattilil Qur'ana tartila, suruh baca Quran. Ya, innalaka finnahar sabhan tawila. Karena kalau kamu bacanya siang itu banyak kesibukan, banyak gangguan. Coba antum baca Quran siang hari, ganggu anake, ganggu bojone, wes oke gangguan wes selak ndang opo, enek tamu, tapi nek malam antum baca itu lebih khusyuk, lebih terasa. Itu orang-orang yang sukses ya. Kemudian yang kedua, golongan khosir. Khosir itu waktu malam memang tidak untuk ibadah, tidak untuk maksiat, tapi dia nggak ibadah, turu tok. Kuwi rugi, ya toh? Walaupun dia nggak kena dosa, ning rugi. Karena banyak keutamaan di waktu malam. Allah turun di sepertiga malam, gitu ya. Doa mustajab juga di waktu malam. Lailatul Qadar itu juga malam itu. Lailatul Qadar judulnya aja malam kemuliaan. Mabit itu juga malam. Oh, anak saya protes. Gimana kalau mabitnya kita siang hari? Wong aneh, wong aneh. Kaya anggotaku dhuwur kono kuwi. Ini daripada kita mabit susah terus, gimana saya usul kalau kita mabitnya siang hari? Walah ramudeng, ramudeng. Itu ya. Nah, yang ketiga ini kelompok orang yang halikun, orang yang celaka. Dia menggunakan malam malah untuk maksiat. Ya karena memang malam itu identiknya dengan maksiat. Maka termasuk mencari maisah di waktu malam itu termasuk pekerjaan yang eh, keberkahannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Berlandaskan ayat, ya inna ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa. Allah jadikan siang itu mencari maisah, malam itu untuk libas. Libas itu untuk selimut ya tidur. Gitu ya, yang kedua. Jadi antum kalau ngerti kejahatan malam begitu banyak, dengan baca ta'awud ini atau ma'udhatain akan dilindungi. Yang ketiga, ya, ini jenis kejahatan yang akan bisa diantisipasi dengan ayat ini adalah min syarrin nafasati fil 'uqad. Dari hembusan, nafas itu kayak bisikan hembusan. 'Uqad itu ikatan buhul. Berarti kayak sihir atau santet atau bangsa apa namanya, bentuk tenun, ya tenung, gendam, santet itu ya itu insya Allah kalau antum baca ini akan terlindungi. Kayak Nabi aja disantet loh. Kelasnya Nabi ke kurang soleh piye, itu sampai mengalami pusing. Terus Nabi itu ya toh ngimpi seakan-akan ada sahabatnya yang mati padahal enggak. Itu gangguan. Akhirnya turun Maudoten ini kemudian Nabi baca dan langsung hilang. Nah itu. Jadi tenun itu ada, santet itu juga ada. Saya ngalami itu, ini kita bikin usaha ayam itu sembelian situ itu langsung ono sik nyebari uyah. Ngerti-ngerti yo langsung rapayu ya. Terus ada sih apa ada salah satu umahat itu saya dodol neng di neng karang itu ya dipuarani apa dipasang kaya rambut kayak buntelan ngono kuwi. Kuwi jarine sik tuku ki kok anu to pitike kok elek-elek ngene to ngono kuwi. Ngasih 4 hari Pak rapayu. Biasanya 20-30 ekor ya to kuwi jam 8 rampung. Ngono kuwi ngasih jam 10, kuwi payu ke paling 10 paling oke. Balik ngasih freezer loro webek kabeh ra payu. Walah ya Allah. Terus kita juga jangan merasa sombong walaupun hafid Quran saja kena itu ya toh. Saya punya binaan itu, Pak. Itu anaknya 5, 6, 5 tapi pas itu kondisi hamil, suaminya itu hafid Quran, imam, bacaannya apik. Ngerti-ngerti ya kena santet ngono kuwi. Ngerti-ngerti sik wedok ditinggal, ngintil wong wedok orang genah kuwi mau. Terus bojone dipegat lewat WA. Coba. Terus sekarang lahiran anak keenem kondisi kayak gitu itu. Orang parah-parah betul ini dan ini terjadi. Tetangga saya, bahkan saya RT, bahkan saya yang nikahkan itu adalah kayak nikah ngono, aku sik ngisi khutbahnya lagi. Iya toh. Lah kok ngerti-ngerti sik lanang ya kena guna-guna meneh. Itu bahaya-bahaya kayak gini nih, itu harus diantisipasi kayak gitu itu. Masya Allah ini mengerikan masalahnya, ya toh. Apalagi ungsum zaman sekarang, ya toh. Kalah rupo menang dupo, ya toh. Pokoknya model-model ngono gue. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu model-model ini bahaya banget. Terutama nek arep pilpres, pilkada ngono, wah, dukun do kebanjiran order iki. Makanya kita harus banyak berlindung. Kita jangan sombong-sombong.
kena juga itu. Walaupun perempuan yang sudah, terutama perempuan lebih gampang kenanya. Mereka punya sihir ya. Kalau Dokter Wahid Bali itu menjelaskan sihir yang mereka pakai itu ada 4 yang paling sering. Pertama sihir sihir tafrik. Tafrik itu untuk memisah. Jadi piye carane suami istri ben ngerti-ngerti ditinggal, ngerti-ngerti weruh bojone iki jengkel gitu loh. Bisa itu. Dengan lewat mantra-mantra itu bisa. Yang kedua kebalikannya namanya sihrul mahabbah, sihir cinta. Kaya bangsa jaran goyang, semar mesem, montra-montra, guna-guna ilmu pelet ngono kuwi iso terkintil-kintil. Oh itu memang apa namanya mereka menggunakan semua cara itu. Ada sihrul majnun. Majnun itu ngerti-ngerti wong iso kentir, olah-olo, lolak-lolok, ya toh. Padahal tadinya orang soleh, baik, tapi karena banyak yang iri, ya toh. Mungkin terlalu pinter, apa terlalu ganteng, apa terlalu langsung di ya kayak itu, kayak selegram orang Arab gitu loh. Ganteng terus sering elek-elek disantet akhirnya jadi olah-olo, jadi elek banget itu. Nah itu hati-hati sekali makanya kita banyak berdoa, Pak. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kita akan dilindungi wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang-orang yang hasad atau iri ketika dia pas iri. Karena orang itu ketika pas dengki itu keburukannya luar biasa dan dia melakukan kedoliman dan dolimnya itu lebih parah daripada semua kedoliman. Kata Nabi gini, inna itu dulmin a'damu minal hasid alal mahsud. Saya itu tidak pernah melihat kedoliman yang mengerikannya itu ya lebih besar dibandingkan dolimnya orang yang dengki kepada orang sing diireni. Itu bahayanya besar banget itu. Contoh ya, kayak Nabi Yusuf, itu karena diireni sedulure, itu ngasih dijegur ke sumur. Jadi orang tuh nek iri, walaupun adik kandung tuh orang peduli mentolo Pak, dilelep ke. Coba kalau ada orang tuh kok iri, itu walaupun wis ustad, walaupun wis paham agama, walaupun wis ngaji, itu tindakannya kedolimannya nanti bisa melampaui batas itu. Makanya betul-betul kita berlindung. Ya, toh. Coba secara umum ya, orang itu nek rasa iri. Kita konco ngaji ngene iki. Saudara dapat nikmat. Itu kan ada yang melu seneng toh, alhamdulillah. Pak Yai bar tuku mobil kok kapan-kapan konco dhewe gampang ngono. Ya sapa-sapa iso ngenggo ngono kan melu seneng kudune. Kuwi nek normal, nek iri orang ngono kuwi. Lah tukui ya toh, jengkel banget dia rasa seneng karena iri itu intinya benci atas nikmat yang dimiliki orang lain dan dia pengen nikmat itu hilang dari orang itu. Ora elek banget yang ngono ki. Engko nek misale wonge kecelakaan, orang itu nek normal saudara muslim kena musibah kan yo mesake yo ngewaki gitu ya. Itu nek wong normal, nek iri orang ngono kuwi. Iri anak kecelakaan malah seneng. Wah, kecelakaan. Lah 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 alhamdulillah. Syukur ngono kuwi. Ya Allah itu hak saudara muslim hilang kabeh itu. Makanya Nabi itu betul-betul mengkhawatirkan dan sangat benci orang-orang yang iri itu tadi. Ya tak iyyakum wal hasida fa innal hasida ya takulul hasanat kama takulun nar al hataba. Kalian jangan iri karena itu akan mengambil amal solehmu atau memakan amal solehmu seperti ya, kayu api akan memakan kayu bakar gitu. Entek ngamalin entek. Tur iri ini penyakit yang disebutkan oleh Ibnul Qudamah dalam kitab Mukhtasarnya itu bahwa iri itu penyakit orang mukmin yang itu maksudnya orang mukmin yang nggak akan bisa lepas. Kok angel dole ngatur kata-kata. Ya. Maksudnya dosa apapun orang mukmin kadang-kadang bisa menghindar syirik. Itu orang mukmin kalau imannya bagus insya Allah bisa menghindar atau dosa besar yang lain. Tapi nek iri itu dosa seorang mukmin itu susah sekali menghindar. Karena iri itu sak profesi. Misalnya ustadz ya iri ini karo ustadz. Nek misalnya eh, tukang jahit irine karo tukang jahit ngono kuwi. Bakul sate kuwi irine karo tukang sate ngono akhirnya santet akhirnya iri itu dolim ngono-ngono kuwi modelnya. Orang itu hati-hati sekali loh Pak. Dan iri itu nanti kejahatannya dia menyebarkan fitnah dan itu makanya kita berlindung dari itu semuanya ya dengan cara yang gampang tadi pagar goibnya itu dengan membaca ma'udzotain. Itu enggak pernah ditinggal oleh Nabi. Terutama ketika mau tidur. Ya, ketika mau tidur. Nabi mengatakan, "Idza ataita mudajja'aka falyatawaddo bi wudu'is shalah." Kalau kamu mau tidur maka wudulah seperti wudu orang salat, ya, kemudian
berdoalah. Kenapa? Fa in mitta fa anta thahir. Kalau kamu mati berarti sudah bersih dan kamu fi ghisyatil malak akan dikawal dilindungi malaikat sampai pagi. Itu ya. Dia nggak akan kena gangguan setan. Ini setan dewe sih ngomong pas dia nyolong duit Baitul Mal kan kecekel itu sama Abu Hurairah. Itu ketika mau dilapor ke Nabi, dia langsung ngasih tahu ke Abu Hurairah, sing penting aku aja disetorke Nabi. Kowe engko tak kei ilmu anyar. Ilmu ini Nabi belum nyampaikan iki. Iki ilmu khusus iki Nabi urung nyampaikan. Akhirnya Abu Hurairah kan penasaran, apa itu? Nek kamu mau tidur baca ayat kursi terus mau udoten nggak akan kena gangguan setan. Akhirnya dicolke maling itu karena ngasih ilmu kan. Terus dilaporke ke Nabi. Apa kata Nabi? Ya saddaqa bihal kadib. Ya si pembohong itu benar. Maksudnya Abu Hurairah ngasih bingung, sopo kayak maling kok pembohong ning bener itu setan. Ini berarti dalil setan itu iso membo-membo jadi manusia, terus setan itu ya iso nyolong duit. Jadi nek antum kehilangan duit wis di ning-ningke ngono kok iso ilang. Iki sok-sok ya setan ki iso nduduti duit ngono-ngono kuwi. Tapi jane gampang itu antisipasinya ya toh. Terus ini pelajarannya lagi, para sahabat itu sangat menghargai ilmu. Ngasih maling aja ngekei ilmu dicolke lho ya. Nah saiki ya toh, maling malah dimuliakan, sik ngekei ilmu malah di penjara ngono kuwi ya. Zaman dulu maling karena ngasih ilmu dimuliakan itu. Tapi itu ya, semoga bermanfaat. Akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.